saya menggunakan waktu Ibu untuk mempresentasikan masalah budaya positif yang kami dapatkan selama pembelajaran di CDD. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah budaya positif, tempatnya judul 4. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, harusnya di kegiatan pertama layaknya nanti kalau kita dalam kelas sebelum memulai sebuah kegiatan kita harus dulu membuat namanya kesepakatan kelas ya. Namun karena kita sudah barangkali sudah terbiasa membuat itu, untuk kali ini kita padakan aja Bapak Ibu ya. Pokoknya ada satu orang yang ngomong, nanti yang lain mendengarkan itu aja ya, atau memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya Bu, ini kenal nggak sama satu? Kenal. Ki Hajar Dewantara. Oke, inilah yang mau kita bahas, filosofi beliau. Ya, filosofi beliau di dalam dunia pendidikan. Oke, betul, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, sama kita lihat Bu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah filosofi yang disampaikannya, sehingga ini akan menjadi sebuah metode dalam sebuah pembelajaran itu, yaitu tepatnya pada implementasi kurikulum merdeka. Artinya apa? Mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat, supaya nanti anak didik kita ini mampu bersaing di dalam masyarakat, dan tidak hanya di dalam masyarakat lagi, tetapi kalau bisa dia di dalam dunia global ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi sudah kita sampaikan, dan apa hubungannya dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Nah, artinya apa? Konsep pendidikan yang disampaikan itu nanti kita hubungkan dengan lingkungan sekolah kita dan budaya positif yang sudah terjalin atau yang belum terterapkan di lingkungan sekolah kita ini, supaya nanti apa? Muncul budaya-budaya positif baru yang bisa berkembang untuk kemajuan sekolah dan juga kemajuan anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat dulu, ini juga merupakan filosofi beliau. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Artinya Bu, kata Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai guru itu sama seperti seorang petani. Itulah kita anggapkan ya, guru itu sama seperti seorang petani yang menanam padi misalnya. Jadi kalau padi itu yang ditanam petani itu hanya padi, kalau kita yang ditanam di sini adalah murid-murid kita itu. Jadi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Begitu juga lah kita sebagai seorang guru, harus tahu kita di mana, apa kekurangan, apa hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam lingkungan sekolah kita. Sehingga apa? Sehingga anak didik kita itu nyaman belajar, menyambung dia belajar, termotivasi, sehingga kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. Jadi kalau ibaratnya tadi perbandingannya kita sebagai petani, dan perbandingannya adalah petani dan juga seorang guru. Ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya, itu dua filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya banyak sekali filosofi beliau mendukung ya. Karena itu maka diangkat menjadi sebuah implementasi kurikulum. Oke Bu, nah pernyataannya gini, bagaimana sih mengembangkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita? Ya, oke. Artinya apa? Siapa lagi yang akan membuat budaya positif itu di lingkungan sekolah itu bagus kalau bukan bersumber dari kita, dari warganya, warga sekolahnya, terutama kita sebagai guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi artinya apa? Untuk menjadikan sekolah itu menjadi bersifat positif, memiliki budaya positif,
maka peran utama yang harus dituntut di situ adalah guru, baru kepada siswa. Jadi apa langkah yang kita lakukan, Bu? Keluarga sekolah, kata kuncinya di situ adalah harus kata-kata saling. Ya, saling apa? Saling apa lah kira-kira, Bu, supaya terjadi kebudayaan positif di lingkungan sekolah kita? Saling menyayangi bisa. Saling menyayangi. Ada lagi kan? Kerjasama. Kalau di sini saya sampaikan ada kata kerjasama, saling kerjasama. Sama seperti ini merupakan contoh kerjasama, saling mendukung, ya, saling mendukung. Tapi banyak juga yang kata saling ini jadi bahaya juga ya kan, Bu? Iya, tapi sifatnya yang bersifat positif, saling mendukung. Ada juga saling bekerja sama, ya, saling belajar. Saling belajar sudah kita terapkan ini ya, sudah pelan-pelan kita terapkan. Khususnya kemarin pada IKM, ada hal-hal baru yang kita dapatkan, kita sampaikan kepada kawan-kawan. Begitu juga dengan kawan yang lain, ada ilmu yang baru bisa ditransfer ke kawan-kawan. Ini saling membantu, saling menambah pengetahuan. Jadi artinya apa, Bu? Dengan adanya kegiatan saling membantu, saling bekerja sama, ya, akan memunculkan apa? Akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi muncul kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik inilah nanti yang akan menjadi sebuah karakter yang akan tertanam pada diri kita juga kepada anak didik kita gitu. Jadi dalam artiannya apa? Kalau sudah tertanam karakter-karakter yang baik pada guru, begitu juga pada peserta didiknya, maka otomatis ini akan menjadi sebuah apa, Bu? Menjadi sebuah budaya positif, ya, menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, baik Bapak Ibu, itu gambarannya, ya. Nah, muncul pertanyaan, kita elaborasi diri dulu, cuma apa namanya, tanya jawab dulu. Perhitungannya, Bu, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita tuh? Kenapa harus penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, artinya apa kan? Supaya terjalin kerukunan. Apa lagi? Ada lagi? Anak merasa nyaman. Anak merasa nyaman. Nyaman. Kalau sudah nyaman anak tuh otomatis kalau belajar pun senang, semangat. Ya. Jadi itu. Kemudian sebagai seorang pendidik atau seorang pemimpin sekolah, seorang pendidik lah kita buat, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ini? Langkah-langkah apa yang kita buat? Nah, bagaimana? Langkah apa yang kita buat supaya terjalin supaya terjalin suasana positif di lingkungan kita? Komunikasi. Kata kunci semua itu adalah komunikasi. Dengan adanya suatu permasalahan pun kata kunci utama adalah komunikasi untuk dilaksanakan musyawarah. Dan musyawarah otomatis akan itu sebuah kesimpulan jalan terbaik kesepakatan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian barangkali yang ketiga adalah apakah ada nggak hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada nggak? Ada. Ya pasti. Coba lah kalau lingkungan sekolah kita nih, Bu, mau belajar punya ribut, bising, aromanya lingkungannya tak nyaman, mau dicium aroma terasi, atau aroma bau tumpukan sampah, gimana? Kan tak nyaman, anak-anak itu pasti otomatis tak nyaman ya kan ya? Tak nyaman belajar. Jadi pasti ada sekali hubungan antara suasana positif pada lingkungan sekolah dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, itu Bapak Ibu ya, sebetulnya tak boleh sampai kami sudah dapat dia udah dilaksanakan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita menghayal dulu. Menghayal setinggi bintang di langit. Bagaimana ya peran kita sebagai guru? Coba kita lihat dulu hayalan kita dulu. Bayangkan dulu, bagaimana sih sebetulnya sekolah impian yang kita harapkan itu? Kalau Bu Jijah gimana kira-kira sekolah impian Ibu Jijah? Kalau sekolah kita nih gimana impian Bu Jijah kira-kira? Dikenal orang. Dikenal orang, terkenal. Kalau bisa tuh kalau kita paling populer dengan prestasinya. Dengan prestasinya. Dikenal dengan
dengan kecerdasan kecerdasannya. anak-anaknya. Sikap anak awak yang Iya, baik. sikap akhlaknya yang budi pekerti anak. Berarti itulah impian kita Bu ya. Karena kita bermimpi namanya. Bermimpi itu moga-moga nanti menjadi sebuah kenyataan. Ya. Kemudian, ini bagaimana suasana sekolahnya? Nyaman. Harusnya menurut hati apa nyaman. Ada pun justru AC di ruangannya kan Bu. Pakai AC. Pakai AC. Sarana dan prasarana Lengkap, iya. Kalau berenang udah tadi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah guru bersikap kepada murid-muridnya? ramah. Nah, harusnya ramah. Menjadi contoh terhadap anak-anaknya. Menjadi contoh terhadap anak-anaknya. Ramah paling tidak. Iya, ramah. Terjadi. Komunikasi yang baik. Iya, betul. Memberi kasih. Memberi solusi, ya bukan menjadi sebuah masalah ya kan? Nah, bukan pemberi sebuah masalah. Jadi kalau demikian, otomatis anak itu pun tertantang untuk belajar, ya kan? Berminat ya, kotak datangnya sehari-hari merasa dia rindu. Kemudian, ayat selanjutnya, bagaimana sikap gurunya? Ini dia pertanyaan. Ini gurunya. Kami siap guru minta. Jangan guru pemalas. Sikap gurunya harus rajin, ulet, membimbing. Gitulah gurunya. Tapi dia cerita aja. Iya, gurunya harus kreatif, inovatif, mempunyai kemauan yang tinggi ya Bu ya. Jadi memiliki pandangan ke depan. Oke, terakhir barangkali Bu. Bagaimana tutur kata gurunya? Ini yang bahaya kan? Sopan santun lah. Yang bahasa yang dibilangkan agama saja. Lolong lah ya, lolong. Jadi perhitungannya gini. Apakah peran ini sudah kita terapkan? Ada yang sudah, Ada yang ada yang sudah, ada yang apakah 75% sudah berarti moga-moga yang 25% lagi itu tercapai. Siapa yang akan datang? Oke, baik. Berbagi itulah yang indah. Oke, baik Bapak Ibu, ini berdasarkan standar nasional pendidikan bahwa lingkungan yang positif itu sangat diperlukan. Agar apa? Agar terjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini juga dituangkan di dalam undang-undang, ya, dalam dalam standar nasional pendidikan, tepatnya pada pasal 12. Nah, kita lihat Bu, apa saja itu? Pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B diselenggarakan bahwa suasana belajar harus interaktif. Ya. Suasana belajar itu menjadi interaktif. Kemudian apa lagi? Menginspirasi. Apa lagi? Menyenangkan. Baru menantang. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kemudian kreatif, mandiri, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Menantang ini kira-kira apa contohnya? Gimana contoh menantang? Kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan sebelum apa? Ada kira-kira berbagi pengalaman. Bagaimana dia menantang itu maksudnya? Contoh kita aja ke Pak Penjas ya. Pak Penjas. Kalau tak dia hanya jadi pemimpin upacara rasanya kurang dulu. Menantang kan? Mak besok hari Senin harus aku yang jadi pemimpin upacara. Harus aku yang membawa menantang. Dari pembelajaran kita juga gitu Bu. Nanti kalau presentasi di kelas menyampaikan hasil kerja kelompok harus saya yang tahu. Itu yang lobby. Bagaimana? Begitulah murid itu berpendapat. Yang lobby. Kadang dia Kalau kita ini jangan tidak dia sebagai fasilitator, karena ini yang harapannya. ada anak yang seperti itu. Itu yang kita munculkan Ada orangnya. nanti yang bakal Aku yang harus. Jadi anak itu tertantang sendiri. Iya, berlomba-lomba dia. Berlomba-lomba dia. Jadi itulah motivasi orang jadi yang rumah. Siasin itu kok di kelas.
Siapa si Yasin ya? Si Yasin itu Dia kalau di mata, kelas. bos. Aku anak putih kok bos Yasin. Iya. Harus dia. Iya, harus dia yang maju. Si Haji itu satu. Ya, Harus si kami Pak. Harus dia ya. Si Haji ini pasti. Iya, si berapa? Memang itu Haji yang mantap. Iya, si Yasin ya. Pak, ada yang harus ada juga itu loh. Iya, itu yang itu. Harus dia. Namanya nggak dikasihnya. Aku Di situ lapangan kita belum membagi. Salah satu yang paling nampak itu. Kalau salah satu tadi boleh makan. Tadi kesempatan, berikan kesempatan kepada dia mana? Iya, Iya. kalau dia saja kesempatan. Oh dia saja. Iya. Oke. Mantap ya berarti ya, udah bisa limpahnya ya. Selanjutnya oke Bu, muncul pertanyaan Bu ya. Ini kira-kira apa saja sih harapan yang ingin Bapak Ibu kembangkan pada diri Bapak Ibu sendiri sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, terutama pada murid setelah mempelajari materi ini. Kira-kira Bu, harapan-harapan apa yang ingin dikembangkan? Apa yang dikembangkan kira-kira? Apakah? Apa harapan-harapan yang ingin dikembangkan kira-kira setelah mempelajari materi ini? Harapan terhadap apa Pak? Maksudnya ada harapan guru terhadap murid Iya, atau harapan-harapan apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, terutama pada murid. Harapan awak anak adik dia itu aktif, Ah. kaya akan ilmu. Hati tak codak kakak ya. Iya. Harapannya pasti kita menjadi seorang pemimpin sebagai fasilitator yang baik. Karena kita harus memfasilitasi, ya, memfasilitasi anak-anak. Jadi bukan kita lagi yang berperan secara utuh, kita hanya sebagai fasilitatornya lagi. Gitu ya. Kemudian apa saja harapan-harapan yang ingin Bapak Ibu kembangkan pada murid-murid Anda? Apa yang ingin dikembangkan? Kira-kira dari sisi mana yang mau dikembangkan? Kemandirian, keberanian. Paling tidak ada kalau saat ini kalau kemarin jangan minta sama kawan. Kalau katanya di sekolahnya kalau dia bawa laptop, ketakutan dia tuh buat laptop. Maka dia yang harus menghindar bersama apa? Pada saat berselisih dengan siswa. Artinya apa itu? Berarti kan masih ada di situ kekurangan dalam hal karakter. Maka barangkali perlu kita kembangkan kepada murid itu adalah kata karakter yang baik kan itu. Itu barangkali Bu ya, gambaran sedikit. Oke, itu sekedar curah pendapat ya. Minum juga Pak Juri. Aku tahu juga. Tadi, iya, sabar, tenang aja, tenang. Ada pula punya cunya. Kasih dulu, kemudian kami goreng yang kedua. Iya, aman lah juga. Bagi aja oke ada. Terus jelas lah. Terusnya mau Udah aktif aku di sini. Iya, apa? Oke, baik Bu. Masuk kita dulu ke kuis supaya tak terlalu tegang kali Bu. tak ada apa yang Janganlah marah. Oke, kita masuk kuis. Satu pertanyaan Bu. Ini kuisnya, ada hadiahnya goreng. Kuisnya gini. Jika terjadi ada 2 ekor hewan. Ada 2 ekor hewan. Jika terjadi perkelahian antara buaya dan gajah. Buaya itu sama-sama kita ketahui bahwa buaya itu sifatnya kan kecil kan. Kalau dibandingkan dengan gajah. Ada gajah badannya besar, kalau buaya paling berapa besar kan itu. Terjadilah perkelahian antar 2 hewan ini. Siapa yang menang? Gajah. Gajah tak berakar. Coba kasih alasan. Kenapa buaya? Kita kasih dulu kesempatan sama Kak Mar. Kenapa harus buaya yang menang? Kenapa tidak gajah? Karena buaya itu hidup di 2 alam, di air dan di darat. Darat. Oke, baik. Ada lagi Kak? Itu alasan boleh. Apakah? Mengakali lawannya. Berarti yang menang buaya.
Kakak gajah, Ada, badannya besar. Buaya menang. Buayo. Buaya ini kalau sudah ada jumbo daging, digigit. Itu buaya Oke, darat. boleh. Banyak lagi. Gajah tak bisa menggigit. Oke. Semua itu kan sebetulnya betul. Mau yang gajah monang, yang buaya monang itu kan tergantung kepada kondisi kita memberi sebuah alasan kan itu kan. Tapi kalau saya secara pribadi memberikan alasan yang monang itu pasti buaya. Kenapa saya prinsipnya itu? Karena saya ambil kata buaya itu dari kata dua kata, bu dan ayah. Bu ayah. Tak mungkin lah si gajah ini onda dur. Nah, saya ke sana mengambil prinsipnya. Jadi kalau ibu tadi ngambil prinsipnya ke sana, ya boleh-boleh aja, kan gitu. Jadi yang mana kok sebetulnya bisa jadi menang, kan gitu. Tapi prinsip artinya apa? Dari kegiatan itu bisa kita memberikan suatu pengetahuan atau suatu nilai-nilai tersendiri. Tapi begini Pak, Anak itu. begini kalau saya menyikapinya buaya tergantung usia juga Pak. Tergantung usia. Orang tua. Kalau ibarat laki-laki, lajangnya itu macam buaya dia. Setelah menikah macam cicak dia. Oke. Oke, kita lanjut Bu, ya. Itu dari nilai positifnya ya. Nah, sekarang kita lanjut Bu. Ada keyakinan keras. Bapak Ibu sudah ada keyakinan keras masing-masing. Tidak ada Bapak Ibu punya keyakinan kelas ya. Membuat keyakinan kelas. Sudah ada ya sebagian. Orang Bapak udah, orang Tasa udah. Bentar ya, bentar. Tasa udah ada kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas. Udah? Udah. Ada lagi yang sudah punya keyakinan kelas? Kalau tak ada keyakinan kelas dan sudah ada peraturan kelas apa di kelasnya ada nggak? Ada semua kan? Ada peraturan kelasnya kan? Ada. Oke, baik. Namun ini yang kita terapkan adalah keyakinan bukan peraturan. Kenapa Bu? Kita lihat dulu ya, kenapa harus keyakinan dan kenapa tidak peraturan. Oke, baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan gitu. Bisa nggak kalau kita bayangkan itu dari artian katanya itu keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan itu munculnya dari mana? Diri sendiri, muncul dari dalam diri. Tapi kalau dia peraturan dibuat bersifat apa? Bersifat menimbulkan sebuah tindakan, keharusan. Oke, baik. Nah, kita lihat dulu. Kemarin kalau kita berkendaraan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau motor? Kalau tak pakai helm dirajia polisi. Dirajia polisi. Kan memang helm itu bisa Menghindari kecelakaan. Yang kata berarti apa Bu? Mengamankan keselamatan diri. Ya, apakah sama jawaban kita? Betul. Untuk keselamatan. Itu jawabannya. Yang layak untuk memenuhi peraturan. Oke, mantap. Ada juga yang pakai helm itu adalah untuk keselamatan kan? Menyertai keselamatan Pak. Oke, baik. Nah, sekarang mengapa kita kemarin waktu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Masih ingat kemarin pada saat COVID? Kenapa? Untuk menghindari virus. Berarti tetap juga kata kuncinya adalah keselamatan. Ya, artinya apa? Untuk keselamatan dan kesehatan diri. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Dari keyakinan kelas ini, tujuan utamanya semua adalah untuk keselamatan warga kelasnya, untuk kenyamanan warga. Langkah-langkahnya ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih abstrak dia. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan pernyataan universal, bersifat umum dia. Ya. Artinya tidak menunjukkan suatu hal negatif. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan lewat trotoar. Jangan itu berarti kata sifatnya negatif. Ya. Dilarang datang terlambat. Kan negatif jadinya.
suatu paksaan perhitungan diri, paksaan memunculkan ada nanti suatu tindakan. Kalau kita tidak kalau datang terlambat kan itu kan, mungkin orang itu kecepatan orang itu kecepatan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tak perlu banyak-banyak. Yang ini saja pun bisa dijalankan orang itu mantap kan itu. Untuk apa kita buat 10-20 tapi yang terlaksana hanya 2. Jadi mending sedikit, tapi ini pun dimotani. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita boleh dibuat keyakinan kelas tapi tidak dapat dilaksanakan di situ kan itu. Jadi hendaknya keyakinan itu bersifat untuk lingkungan itu, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sehingga apa? Kalau dia ikut berpartisipasi membuat dari situ, otomatis dia merasa punya tanggung jawab. Kemudian nanti utama, kalau sudah terbuatlah ini keyakinan kelas itu, bukan seluruh anak-anak di situ membuat tanda tangannya masing-masing. Seolah-olah dia punya apa? Punya kekuatan tersendiri. Kalau tak dapat yang berada tangan buat tanpa apa? Jempolkan di situ. Curahkan apa itu sedikit. Apa namanya? Tinta spidol itu. Nah, mana jempol gua apa? Tulis nama mengapa di situ. Awas yo, tinta apa kita keyakinan di kelas kita kan gitu. Aku hanya pandai saja ini ngomong, Bu. Aku belum ada buat. Udah kuprint, tapi belum sempat apa-apanya mengolahnya gitu. Oke ya? Apa enggak? Nanti kita kasih contohnya ya. Oke, baik selanjutnya, Bu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa harus ditinjau, Bu? Ada kalanya keyakinan kelas itu tidak berjalan dengan baik atau tak sesuai dengan keadaan. Karena zaman terus berkembang kan itu. Keadaan juga terus berkembang, mengalami perubahan. Jadi harus direnovasi, ya, direvisi. Itu barangkali bagaimana pembentukannya. Selanjutnya, oke, begini contohnya. Bagaimana contoh keyakinan kelas? Kelas 1, ada situ contohnya. Ada kelas 1 ya? Bisa jadi. 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi sifatnya di situ tidak negatif belum. Bersifat belajar, bersifat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, harus senang. Kita berusaha membuat orang itu senang. Dan tidak buat kegiatan tambahan. Setiap anggota itu belajar, kasih speaking atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka untuk membuat tertawa atau berpikir. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi harus mengerjakan tugas, bukan kata harus lagi melakukan. Jadi lebih universal, lebih bersifat unik. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini apa banyak-banyak. Jadi artinya apa? Nanti dari kesepakatan kelas ini, kalau terjadi sesuatu hal terjadi di kelas kita itu, kita bisa menanti mengembalikannya kepada keyakinan kelas, mempertanyakannya nanti kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati gitu. Ya, artinya apa nanti bisa kita buat nanti pada kalau di sini nanti budaya positifnya ada nanti ruang lingkup namanya segitiga restitusi gitu, ya. Kemudian untuk kelas 5 barangkali kelas tinggi karena sebabnya kelas itu bersama selalu bersikap positif. Karena kelas tinggi ini apalagi kelas 5 kelas 6 sudah mulai berubah akan pikirannya Bu. Tahapnya tahap apa namanya? Pubertas. Gawat loh. Aku aja sekarang susah aku di kelasku gara-gara itu kadang. Tidak. Susah aku berarti gitu kadang. Ayah sholat, kami Pak masuk ini kata habis orang itu nggak paham sampai di mana ucapan orang itu memunculkan sesuatu hal yang apa kadang rasa Jawa kan itu. Kadang tak layak kata itu disebutkan orang itu, padahal orang itu kadang merasa itu merupakan suatu kata sendiri pada orang kan itu. Tahu orang itu akibatnya itu gitu. Kemudian senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang dirinya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini kan sifatnya tidak bersifat negatif ya. Inilah beberapa contoh budaya positif, kemudian khususnya kepada keyakinan kelas. Moga-moga nanti
bisa kita munculkan keyakinan kelas kita masing-masing di lingkungan kelas kita masing-masing, ya, di ruang kelas kita masing-masing. Oke Bu, oke, yang terakhir ya, ini yang saya sampaikan tadi, karena hubungan antara keyakinan kelas ada hubungannya kepada segitiga restitusi. Ini Bu, segitiga restitusi ini mau menangani anak yang bermasalah, ya. Ini segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif, ya. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Karena murid itu karena membuat kesalahan karena untuk menentukan diri. Ada tujuan yang ingin disampaikan, kan gitu. Jadi harus kita lihat dulu. Kemudian berdasarkan dari yang disampaikan oleh Dian Gosel dalam bukunya Restitution, bahwa dia melihat telah merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi atau namanya restitusi general. Oke, tiga sisi segitiga restitusi. Kita lihat dengarkan ini supaya lebih paham gitu ya. Jeng. Jangan langsung Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Gosel berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menguntungkan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama yang ketemu sekarang. Kenapa hari ini dikit? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TNI di depan kelas. Kesel banget. Ya pasti. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Ini SDPC padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap
parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Jadi kalau tuntutannya keyakinan keras tadi dia Capek pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. orang tua bersenang Pak. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Itu untuk menstabilkan identitas ya. Manusia Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Biasa. Kan itu. 3. Karena Kita setiap bisa manusia itu pasti pernah memperbaiki membuat kesalahan. salah itu. 4. Saya Kemudian manusia tidak manusia tidak ada yang kesalahan. sempurna. Saya lebih fokus Kata-kata yang kita buat itu bukan menekan dia gitu. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu untuk Pada sisi menstabilkan identitas kedua, yang tadi. validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini kata kunci ya. Nada suara tidak menghakimi, saya tidak mau mojokkan. Jadi artinya sesuatu itu kita hargai. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi. Ya kan kadang. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kamu bisa saja bertindak lebih jauh dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Segitiga restitusi. Segi 4 ada lagi. Oke, gimana kira-kira? Kalau Salam dan Oke, Bu, kalau berdasarkan gambaran ini sudah kita terapkan, gimana kira-kira? Hah? Tapi itu barangkali akan lama baru saja. Karena yang selama ini mana ya pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran saya contohkan saja satu aja persoalan berubahnya itu berat. Contoh makan duduk dan makan pakai tangan kanan atau minum pakai tangan saya Pak masih ada lagi yang belum bisa. Artinya memang secara pola-pola. Itu Pak prosesnya agak lambat. Karena untuk membuat sebuah budaya positif kita bisa langsung seperti membuat pola-pola. Tidak bisa. Dari pola-pola. Namun barangkali berdasarkan gambaran tadi kalau ada motif permasalahan, apalah segitiganya langsung satu sisi aja itu bisa digunakan. Karena adanya keyakinan kelas yang kita buat tadi itu bisa menjadi patokan kita. Keyakinan kelas mana yang sudah kita buat atau langgarkan itu. Iya, ini yang tadi. Tapi yang memunculkan dari ini sendiri ini. Kemudian Bu, kalaulah inilah kita terapkan, anak itu kan seharusnya di situ dihargai dia. Coba kalau kita repeti, kasih dan kau saja. Besok pulang-pulang buat keberitahuan udah kempes. Kan Bu? Nah, besok dendam dia. Jadi ini artinya apa? Lebih dihargai dia. Jadi bisa kita jadi membuka komunikasi yang semakin baik. Iya, itu saja. Jadi barangkali dua ini aja barangkali yang kita pahamkan. Pertama tadi kesepakatan kelas, kemudian budaya segitiga restitusi gitu ya. Moga-moga nanti untuk segitiga restitusi ini walaupun barangkali belum tuntas karena waktu kita udah jam 1 Bu. Kalau saya paham orang itu udah kelaparan, kadang siang lagi sudah lama sebelahnya.
Latihannya nanti ada waktu lagi, kita sambung nanti Bapak Ibu ya. Semoga dengan ada yang ini dua wilayah tadi dapat kita terapkan secara perlahan barangkali di kelas kita masing-masing dan untuk kita imbaskan kepada anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, di mana ada penyampaian saya yang kurang tepatnya dan penyambutan dan makannya kata Kak Mawar tak sampai, mohonlah saya kiranya diberi kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Yuri SPDI, Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 132406. Di sini kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Bapak Abdullah Alamudi Harahap sebagai calon guru penggerak khususnya di SD Negeri kami, yang mana beliau telah memberikan inspirasi kepada kami merupakan meningkatkan kapasitas kami khususnya PMM, begitu juga kolaborasi kami dalam pembinaan anak-anak pada saat sholat zuhur berjamaah di SD Negeri 132406. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Abdullah Alamudi ini menjadi satu cabaran bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anak-anak murid kita di masa-masa yang akan datang. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Abdullah. Semuanya udah bagus ya, udah bisa. Iya, terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Masita SPD, Jabatan Kepala Sekolah SD Negeri nomor 132406, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sembari salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana di yaumil mahsyar kelak kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Yang mana di sini kami dari SD Negeri 132406 banyak melakukan hal-hal yang selalu mengandung budaya positif baik di sekolah maupun penanamannya nanti di luar sekolah, dan berbagi pengetahuan dengan guru-guru yang ada di sekolah kami tercinta ini. Di sini saya sebagai kepala sekolah selalu mendampingi guru-guru yang selalu ingin meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kami tercinta ini. Terutama saya sangat banyak mendapatkan hal-hal baru dari calon guru penggerak yang ada di Kota Tanjung Balai. Nah, dari itu hal-hal yang pernah kami kembangkan bersama seperti yang kami alami pada saat ini di sekolah kami tercinta ini, pada hari Senin sampai hari Sabtu kami banyak mempunyai kegiatan-kegiatan positif yang ingin memang memajukan murid kami atau siswa-siswi kami dalam berbagai hal seperti pengembangan di bidang agama, di bidang kebudayaan, di bidang olahraga dan lainnya. Seperti setiap hari Senin kami mengadakan upacara bendera, yang mana nanti di sana pembinanya adalah kepala sekolah dan guru-guru secara bergiliran. Kemudian sebagai petugas upacaranya nanti adalah siswa-siswi kami juga secara bergiliran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di hari Selasa, kebudayaan positif yang kami buat seperti di sana nanti sebelum masuk ke dalam kelas kami mengadakan kebiasaan untuk menyanyikan lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah secara bersama, dipimpin oleh salah seorang guru yang berpotensi di bidang musik atau di bidang lagu. Di hari Rabu dipimpin oleh guru-guru senam, pelatih-pelatih senam yang ketepatan sekolah kami
memang ada organisasi yang kami pimpin, yaitu organisasi Yoski Tanjung Balai, yang di sana nanti ada perkumpulan senam. Maka instruktur senam untuk Kota Tanjung Balai juga ada di sekolah kami, maka itu kami manfaatkan sebagai instruktur senam di sekolah kami, yaitu pada hari Rabu di kelas awal, pada hari Kamis di kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6. Di hari Jumat kami buat ada acara bina mental sebelum masuk ke dalam kelas. Dalam acara bina mental itu, di sana nanti sebagai pemimpin dan pembawa acara juga penceramahnya adalah guru-guru agama. Kalau dia nanti untuk agama Islam dipimpin oleh bapak guru yang mengajar agama Islam, sedangkan nanti yang beragama Kristen dipimpin oleh ibu guru yang beragama Kristen. Nah, pada acara agama Islam, di sana nanti yang dibahas adalah tentang etika siswa. Itu nanti yang diceramahkan oleh si guru agama Islam. Nah, kemudian untuk kepentingan agama, untuk pembelajaran agama. Nah, tetapi kami saat ini lebih menekankan kepada etika siswa. Kami setiap saat memang menganjurkan kepada siswa harus punya etika di sekolah. Kami beranggapan tidak bisa anak diajar sebelum dididik. Artinya anak yang terdidik adalah anak yang punya etika, anak yang sudah punya karakter yang baik. Itulah nanti yang bisa diajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sekolah kami sholat zuhur bersama itu sudah dilakukan. Wali kelas sudah mengadakan sholat zuhur bersama dengan siswa-siswinya, baru nanti siswa-siswinya pulang ke rumah. Dengan arti kata, sholat zuhur sudah dilakukan bersama oleh wali-wali kelas dengan murid-muridnya masing-masing. Kemudian, dalam waktu yang tepat, guru agama juga membawa murid kami untuk sholat duha secara bersama atau bergantian di dalam ruangan tertentu. Nah, kegiatan-kegiatan lain seperti hafalan-hafalan, seperti hafalan juz amma, walaupun kami tidak sekolah agama, kami sekolah umum, tetapi hafalan-hafalan juz amma itu tetap kami tekankan kepada siswa. Dan di hari Sabtu ada kegiatan di sekolah kami yang namanya unjuk kebolehan. Unjuk kebolehan itu setiap Sabtu dilakukan, anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6. Di sana anak bebas mengeluarkan potensinya, bakatnya, kami menilai, kemudian nanti setelah kami dapat penilaian, baru anak-anak kami serahkan kepada guru yang berkompetensi menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai kepala sekolah di SD Negeri nomor 132406, dan di tahun 2023 kegiatan ekstrakurikuler juga akan kami tambah. Kami berharap dari sekolah ini harus menghasilkan anak-anak yang hafiz Quran. Kami memang mau menambah, membuat sekolah kami ini menjadi nantinya rumah Quran, insya Allah. Dan kegiatan-kegiatan FLS 2N, kalau yang tahun 2022 memang juara satunya sudah di tangan kami. Tapi untuk kegiatan di provinsi kami memang belum mendapat rezeki. Insya Allah tahun 2023 kami lebih berpacu lagi. SD 5 bisa. SD 5 saya yakin mampu, bisa, sukses.